Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kami telah mengundang Kang Yusdiana ya, seorang pemain kecapi hidung yang boleh dikatakan ahli dan kompeten. Jadi sekarang beliau telah hadir di tengah-tengah kita dalam rangka membantu proyek penelitian kami ya. Jadi kami itu sebetulnya sedang melakukan penelitian terkait dengan masalah teknik tabuhan kecapi hidung dengan judul penelitian pengetahuan teknik sebagai modal rekayasa dalam pengembangan tabuhan kecapi hidung. Jadi saya didampingi oleh anggota peneliti yaitu Pak Soleh, dosen dari Prodi Seni Karawitan, kemudian dibantu juga oleh Saudari Karima sebagai mahasiswa jurusan Karawitan semester 7 ya. Nah, baiklah teman-teman sekalian, jadi fokus penelitian ini kami nanti akan mengidentifikasi berbagai teknik tabuhan dikelompokkan ke dalam 3 bagian. Yang pertama adalah teknik membunyikan dawai kecapi ya. Yang kedua teknik garap komposisi, dan yang ketiga adalah teknik rekayasa. Nah, teknik membunyikan dawai itu sudah kami uji coba ya dengan sampel, yaitu juga seorang pemain kecapi hidung yang ahli, yaitu Bapak Mamat atau Rahmat Rupiandi, nama aslinya, sering disebut Mamat yang nama panggilannya. Jadi waktu itu sudah memperagakan beberapa teknik tabuhan kaitannya dengan membunyikan dawai kecapi. Nah, kemudian yang kedua, teknik garap komposisi, kami sedang melakukan analisis ya dari berbagai pola tabuhan baik gelenyu maupun pirigannya. Jadi itu semua diidentifikasi, kemudian dibuat istilah-istilah ya, semacam misalnya teknik garap komposisi gembiangan, kemudian kempiungan, kemudian gembiang kempiungan, kemudian kendangan ya, kemudian gumekan, rakitan dan sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga ini yang sekarang akan kami gali dari seorang maestro kecapi hidung, Kang Yusdiana, bagaimana nanti beliau ini akan memperagakan ya tabuhan-tabuhan hasil rayaannya sendiri. Jadi Kang Yus sudah membuat garapan tabuhan-tabuhan kecapi hidung baik gelenyu maupun pirigannya terhadap lagu-lagu baru ya. Jadi salah satunya misalnya ketika muncul lagu-lagu Sekar Anyar ya yang diciptakan oleh Pak Ubun Kubasa, Kang Yus, kemudian perumpamannya juga oleh Pak Ganjar, misalnya ya, oleh Kang Dian, Hendrayana, dan juga sejumlah sastrawan yang lain. Nah, ketika itu tahun 1999 itu dipasang dirikan. Nah, oleh karena lagunya baru, maka otomatis itu harus dibuat pirigannya. Nah, salah satu yang membuat pirigan baru kaitannya dengan lagu-lagu Tembang Sunda Cianjuran adalah Kang Yusdiana. Jadi untuk sekarang ini saya ingin Kang Yus memperagakan salah satu ya karya Kang Yus dalam membuat pirigan lagu Tembang Sunda Cianjuran, terutama dengan munculnya lagu-lagu Sekar Anyar. Enggak Kang Yus ini? Iya lagu nama Kang Yus pada ini. Mungkin lama lumayan kaitannya sareng grup mau ya gitu pirigatnya seperti dia gitu. Jadi ini tentu saya baru ya, dalam arti sebelumnya belum ada gitu. Jadi lagu-lagu apapun yang waktu itu ada pada pirigan Tembang Sunda Cianjuran itu belum muncul, meskipun pola-pola dasarnya ada, tetapi ini boleh dikatakan baru. Nah,
jadi saya ingin juga bertanya kepada Kang Yus. Nah, ketika Kang Yus membuat pirigan seperti itu, nah biasanya akan selalu merujuk. Nah, Kang Yus waktu itu merujuk kepada karakteristik lagunya atau kepada apa? Mohon diminta dijelaskan oleh Kang Yus. Cenderung ke karakter lagu ya. Juga mendukung. Oke. Nah, jadi berdasarkan pengakuan Kang Yus, munculnya ya pola pirigan seperti itu didasari oleh karena misalkan karakter melodinya gitu kan. Yang kedua juga dilihat dari sisi apa, Kang Yus? Kayak jadi oke. Jadi dari sisi ornamentasinya. Jadi ternyata di lagu karya Kang Ubun atau mungkin pencipta yang lain ya, itu di samping ada alunan melodi juga muncul semacam ornamentasi gitu kan, dongkari-dongkarinya. Jadi luak-liuknya kata Kang Yus itu. Jadi berdasarkan itulah maka dibikin sebuah pirigan yang tentu saja setelah disatukan antara pirigan dengan lagu itu klop gitu, nyambung gitu kan. Nah, barusan salah satu karya Kang Yus, masih ada yang lain Kang Yus coba di samping yang barusan? Saya juga ngambil dari pengapungan. Iya. Mungkin kami memerlukan juga. Oke. Oke, nah ini katanya mengambil nuansanya dari pengapungan yang memang tidak sama persis, ya namanya juga baru pasti tidak sama persis. Tapi Kang Yus mengakuinya bahwa itu sebetulnya bersumber dari pirigan yang sudah ada, kemudian diolah kembali gitu oleh. Nah jadi saya kira itu nanti kita bisa kelompokkan ke dalam 3 poin yang sudah kami diskusikan tadi. Jadi ada teknik rekayasa Mapaes, teknik rekayasa raihan, dan teknik rekayasa sandingan begitu Kang Yus. Jadi kalau teknik reka Mapaes itu sebetulnya memang sudah ada itunya struktur bakunya sudah ada, tapi dipoles kembali, diolah kembali sehingga agak sedikit berbeda. Itu Mapaes. Ada kebutuhannya dari ini juga kan kayak pantun gitu ya. Itu 2/5 ya kebanyakannya. Sedangkan gaya baru tidak mematok, betul. Nadanya bukan 2/5 ya. Jadi memerlukan misalnya kena gitu. Oke. Ya. Oke. Jadi ternyata kenongan lagu juga menjadi bahan perhatian begitu ya. Kalau memang ternyata kebutuhan kenongannya sama ya tidak jadi masalah, tapi ketika berbeda mungkin harus ada juga penyesuaian, ya disesuaikan kembali. Nah itu. Nah ketika misalkan Pak Ubun ataupun yang lainnya, Pak Yus atau juga mungkin yang waktu itu menciptakan lagunya, ada siapa ya di samping Kang Yus, Kang Ubun, ada Pak Nip tapi tidak masuk waktu itu Pak Nip lagunya. Terutama kebanyakan lagu Kang Ubun kalau tidak salah. Nah ketika lagunya itu baru ya, kan sama sekali belum ada pirigannya Kang Yus. Nah bagaimana trik atau strategi Kang Yus ketika membuat pirigan agar ya paling tidak mendekati sesuai dengan lagunya itu? Itu kalau trik Kang Yus gimana? Kebetulan dulu juga sebelum bikin bandungan juga bandungan terus katem jadi banyak masukan juga gitu. Dia menyerahkan pendidikan sasaran gitu. Oh iya memang gitu, betul. Saya ngambilnya dari menghafal dulu lagu justru diadopsinya dari tempat dulu gitu, di bawahnya kemudian menemukan esensinya. Nah jadi memang begitu ini pengakuan Kang Yus pemirsa. Jadi ketika kita mau menciptakan sebuah pirigan yang sama sekali belum ada, tetapi lagunya sudah ada diciptakan, maka terlebih dahulu harus mempelajari lagunya itu sendiri, baik melodi maupun ritmenya itu dipelajari, termasuk juga nanti mungkin karakteristik secara keseluruhan.
Nah untuk mengenal lagu itu dicoba, kalau tadi Kang Yus katanya dicoba melalui ya kecapi gitu kan, nembang dengan kecapi itu kan Cara biasa dulu. iya betul. Jadi secara biasa Kang Yus memainkan lagu melalui kecapi, bukan melalui mulut. Nah setelah itu baru dirasakan esensi lagu itu ada di mana, istilahnya ada di apakah di bagian frase yang ini atau yang sebelah sana atau sebelumnya kan begitu. Dan esensi itulah diambil menjadi salah satu dasar untuk pembuatan genyu atau mungkin juga pirigan. Nah jadi kebetulan Kang Yus sendiri ketika membuat pirigan baru itu bukan hanya di dalam konteks munculnya lagu Sekaranyar, tapi jauh sebelumnya ketika Katem Kawih Tembang, Katem itu kan yang diciptakan oleh Panano, Pak Yus sendiri, Kang Yus sendiri yang main kecapinya. Bisa saya minta contoh Kang Yus pirigan Katem satu lagu aja, misalnya singkat nggak? Misalkan kayak yang tadi ya. Itu teh harusnya dari Katem juga. Oh iya dari Katem. Kan nadanya agak mirip gitu dengan Sekaranyar, diterapkan juga ke sana. Oh iya. Jadi masih mengadopsi dari pola yang sudah dibuat. Nah sekarang yang selain yang itu Kang Yus, yang diperkirakan itu hasil ciptaan Kang Yus atau pembuatan Kang Yus. Ya, Kalau yang buat yang Sekar aja mah iya. kayak kalian itu. Iya coba. Kan itu Iya, vokalnya itu dari vokal kan gitu. betul, vokalnya hampir sama itu melodinya kan seperti itu. Iya. Nah, terus setelah itu gelembungnya ada nggak? Atau hanya segitu gelembungnya? Cenderung ke Panambi itu. Oh, Panambi ada gelembungnya. Panambinya Coba dulu. Iya. Jadi ya kalau di Sekarangnya masih ada ini. Iya. Iya. Kalau biasa Iya. Nah, ini juga kelihatan terusan teknik membunyikan gawe. Jadi yang bagian kirinya tadi kelihatan tidak biasa. Kalau hasilnya ya, noyangannya itu nggak biasa. Nah, oke, ding kan begitu. Nah, yang biasa nggak seperti itu. Ting dong, tingkung. Nah ini Nah berarti di situ ada teknik tengkepan biasa ya, teknik toel tapi disertai dengan tengkepan sehingga memunculkan nuansa musikal yang berbeda dari biasanya. Karena kalau kita rasakan coba ya, mungkin pemirsa juga bisa mengapresiasi bagaimana rasanya yang biasa dengan yang barusan, teknik barusan Kang Yus. Contohkan yang biasa dan yang normal ini. Iya. Nah, sekarang yang betul. Nah itu berarti ada dari teknik petikan saja itu bisa menghasilkan nuansa musikal atau karakteristik musikal yang berbeda. Nah itu. Nah sekarang begini, Kang Yus pernah nggak mencoba istilahnya memberikan varian-varian ya dari genyu yang sudah ada tapi oleh Kang Yus dicoba dipoles kembali istilahnya, divariasikan. Pernah nggak membuat semacam itu? Kalau belum mah sementara mah belum. Belum. Kalau pirigan? Kalau pirigan ya. Ya itu di lagu apa Kang Yus? Seperti misalnya itu Panambi ada. Iya. Kayak dokumen ini. Iya, biasa itu dia. Iya.
si Panambi ya. Nah, menurut Kang Yus sendiri memang penting nggak menguasai semacam teknik itu, teknik rekayasa misalnya, penting nggak? Kalau pencipta masih ada perubahannya mesti butuh. Berarti penting ya untuk ketika misalkan seseorang menciptakan lagu, kalau kita memiliki teknik rekayasa pasti bisa melayani kebutuhan mereka. Jadi pemiasan ternyata penting nih, memiliki kemampuan teknik rekayasa itu. Jadi sebetulnya kalau kita secara struktur kaitkan antara teknik membunyikan kecapi, teknik komposisi atau teknik garap komposisi dan teknik rekayasa, itu satu sama lain ketiganya saling berhubungan. Tapi puncaknya di teknik rekayasa. Kenapa demikian? Teknik rekayasa ini tidak mungkin diperoleh kalau si pemain kecapi tidak menguasai teknik garap komposisi, termasuk juga tidak menguasai teknik membunyikan dale. Karena sebagian teknik rekayasa itu memang ternyata terinspirasi dari teknik garap komposisi yang sudah dimiliki, begitu. Saya yakin kalau Kang Yus tidak menguasai genyu pengapungan, dedegungan, raja mantri, karyawan, tidak mungkin muncul teknik rekayasa semasa itu. Saya kira begitu ya. Nah, barangkali Pak Soleh atau Arima ada kira-kira yang bisa ditanyakan ke Kang Yus? Mangga Kang Soleh. Saya menanyakan latar belakang mungkin penciptaan atau bentuk-bentuk tabuhan baru yang diciptakan oleh Kang Yus. Kira-kira itu latar belakangnya atau alasannya, apakah pesanan atau memang terdorong oleh pikiran sendiri karena bosan yang tidak ada, atau seperti apa kira-kira? Waktu itu si pencipta jadi ada juga keinginan berbeda dari yang bosan ya. Ada kesan berbeda. Jadi otomatis saya dituntut kan gitu. Ada tuntutan kebutuhan itu ya. Kebutuhan. Terus mungkin yang lainnya, setelah itu mungkin seperti tadi yang di pengakuan atau apa ya, diciptakan tahapan-tahapan baru gitu ya. Setelah itu dilempar ke masyarakat atau yang diperlihatkan, apakah tidak terjadi kontroversi? Nah, gitu kan biasanya seperti ayam, seperti istilah atau seperti pemali itu kan dia teman itu. Ya alhamdulillah selama saya menggarap cenderung yang banyak ke protes itu ke vokal. Kepilihan alhamdulillah ada ya memang betul. Tidak pernah ada yang protes memang kepilihan. Nah, selama waktu itu muncul memang reaksi, tapi justru ke ini kenapa katanya lagu-lagu Pasanggiri yang sekarang itu kok membawakan lagu-lagu baru itu yang dongkarinya itu ornamennya itu ada berbeda dengan yang biasanya itu memang. Tapi kebirigan itu alhamdulillah saya sendiri menyaksikan waktu itu fenomenanya yang memang tidak pernah ada semacam kontrak gitu ya. Tapi kan seperti tadi yang disampaikan oleh Kang Yus memang betul. Kadang-kadang kita juga harus melayani keinginan si itu, di samping merupakan ekspresi kita juga ya. Untuk melayani kebutuhan ini karakter lagu si pencipta seperti ini, maka diladeni oleh dirigan yang memang mungkin klop gitu ya Kang Yus ya. Oke, makasih. Karima barangkali ada pertanyaan? Iya Pak, ada. Pak Yus, untuk lagu Dulia Kesana yang Marapi itu kan ada, kita dengar pas awali sebelum masuk lagu kan ada yang kayak tek antara kecoki hidung sama yang kunci. Nah itu buatan Bapak atau gimana? Itu mah udah jadi nggak ada jadi. Soalnya itu salah satu daya tarik gitu. Iya. Ketika mendengar lagu Dulia Kesana, intronya kayak gitu kan Iya. orang jadi kayak permainan antara kecoki hidung sama Iya, kunci kan. betul. Itu gitu seimbang dan Ya, dan itu juga sebetulnya sebagai salah satu produk dari teknik rekayasa. Karena sebelumnya belum ada. Itu kalau nggak salah Kang Rukruk itu yang main kecapinya itu kalau nggak salah ya. Ya memang itu disatukan antara rincik dengan kecapi hidung. Memang pakai tabuhan jemplang kecapi hidungnya. Rinciknya juga mengadopsi dari tabuhan jemplang, tapi ketika disatukan yang menjadi indah itu juga membuat daya tarik tersendiri. Nah, sekarang saya juga ingin mendengarkan pandangan Kang Yus ya
tidak secara umum tembang Sunda Cianjuran, secara khususnya lebih spesifik adalah Kecapi Indung. Apakah itu perlu dikembangkan atau tidak menurut Kang Yus? Temuan Kecapi ya. Semestinya yang dulu justru mesti dipertahankan. Ya. Sebelum dipertahankan seperti ini, misalnya caprik itu biasa kan. Ya. Kalau udah paham, boleh bisa dikembangkan. Oke. Nah, jadi pesannya begini kalau Kang Yus, kita belajar dulu kecapi yang baik dan benar, yang tradisinya seperti apa. Nanti kalau kita sudah menguasai sesuai dengan kebutuhan tuntutan ekspresi, maka boleh untuk dikembangkan sesuai dengan ungkapan ekspresi dari masing-masing pemain gitu ya. Tapi itu perlu digarisbawahi, ternyata penting juga, kemampuan itu penting. Jadi di samping yang tradisinya harus kita pelihara, pengembangannya juga tentu saja perlu kita pelihara supaya apa? Supaya tembang Sunda Cianjuran kedepannya terus bisa hidup berkesinambungan dan juga secara mutu bisa lebih baik, bisa lebih dipertahankan. Karena bagaimanapun kalau kita amati dari dulu sampai sekarang ya memang mutu tembang Sunda Cianjuran sebetulnya meningkat, cuman penikmatnya menurun. Mutunya meningkat, penikmatnya menurun. Nah, ini sebagai satu semacam paradok juga, gitu kan? Paradok di satu sisi mutunya meningkat baik vokal maupun piringan, tapi di sisi lain penikmatnya menurun. Ada apa itu? Nah, nanti kita bisa diskusikan bersama hal semacam itu. Itu juga sebetulnya merupakan satu persoalan kan gitu. Saya kira itu ya, Kang Yus. Terima kasih Kang Yus sudah hadir di tempat kami, dan tentu saja kami ya dan juga Pak Soleh dan Karima mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan video ini cukup bermanfaat juga untuk masyarakat, paling tidak sebagai bahan pengetahuan gitu kan, terkait khususnya Kecapi Indung dan umumnya adalah tembang Sunda Cianjuran.